Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawa'tum minal jannati manzila. Uhyikum bi tahiyatil iman, tahiyatil islam, tahiyatil ahlil jannah wa tahiyatul mubarak min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, مقور الليل على النهر تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, serta adik-adik ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Minang ustaz atau pakai bahasa Indonesia? Itu pertanyaan pertama dulu sebelum kita mulai ya. Pakai bahasa Minang ustaz atau pakai bahasa Indonesia atau campur? Indomie. Acaranya ya. Insyaallah kita coba untuk bahasa Indomie. Nah, Indonesia Minang. Untuk adik-adik Ustaz Sadonyo, kalau dipanggil anak mungkin andul lah karena Ustaz masih bujang. Nah, jadi masih adik-adik namanya ada Ustaz ini. Jadi untuk adik-adik Ustaz Sadonyo, pertama sekali mari kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah kasihkan kepada kita. Contoh nikmat yang diajar oleh Allah kepada kita gini. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contohnya. Tidak ada suaranya dong. Apa? Kita berkumpul, lalu kita hidup, lalu kita diberikan kesehatan. Ada yang sakit di sini? Ada yang puasa di sini? Ustaz, layu Ustaz. Batu layuannya. Iya Ustaz, aku puasa dari jam 4 tadi sampai kini masih puasa Ustaz. Sehingga mencari Ustaz mata 5 watt. Tapi saya yang puasa gini, coba kita tangan. Ada enggak? Enggak. Tak ada pasal. Enggak. Ya, enggak masalah, tapi dalam persoalan itu kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada yang berpuasa, berarti kini Ustaz minta sadonyo matonyo mancadia. Sebab kalau misalnya enggak mancadia, ya Ustaz, ambo puasa enggak ada alasan puasa kiranya dah. Makan sadonyo tadi pagi kiranya. Ya. Jadi karena kita makan pagi tadi, yang Ustaz lalu makan lain. Batu Ustaz makan rencana Ustaz puasa. Nah itu. Rencana Ustaz puasa pada hari ini, tetapi jangan sampai kalah ada Ustaz. Ustaz bisa bisa mengecek pada masa kini yang Ustaz harapkan untuk adik-adik Ustaz Sadonyo, jangan sampai kalah dengan cara gadangan matu. Tuh, gadangan matu. Pertama kita puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali adik-adik Ustaz, lei masih ingat siapa nama Ustaz tahu? Siapa nama Ustaz? Siapa nama Ustaz? Ada. Dah jalan. Kalau Ustaz ngecek ini jalan. Gini? Gini? Jalan. Tu baca. Tak usah pakai mic. Gini? Jelas. Jelas. Nama Ustaz kita ulangi dikit ya. Kalau nama Ustaz Muhammad Khalilur Rahman. Kalau payah, biasanya Ustaz tu kalau misalnya di masyarakat, ibu payah ibu mengingat nama bobo, ya kan?
Ya Ustaz, panjang mana Ustaz? Inge artinya bu. Kalau inge bu artinya galak-galak ibu di komah. Batu Ustaz ya. Saya yang tahu artinya nama Ustaz. Muhammad Khalilur Rahman. Saya yang tahu. Ada yang tahu angkat tangan? Nah lah, kalau tak tahu kita dia tahu gini. Nama Ustaz Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad artinya? Ya Muhammadnya. Kemudian oh itu oke Indonesia. Kemudian nama Ustaz lagi yang bagian yang keduanya. Maaf ya karena ada santri yang tak bisa bahasa Minang, jadi kita bahasa Indonesia. Jadi untuk menghargai santri-santri kita. Nama Ustaz yang bagian pertamanya Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad. Yang kedua Khalil. Apa arti Khalil? Apa arti Khalil? Siapa yang tahu gelarnya Nabi Ibrahim? Khalilullah. Nah, Khalilullah gelarnya dari Nabi Ibrahim. Apa artinya Khalilullah? Kekasih, kekasih Allah. Jadi nama Ustaz Khalil artinya kekasih. Khalilur Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih atau penyayang? Pengasih atau penyayang? Pengasih. Bukan penyayang, penyayang itu Rahman. Rahim pengasih, Rahman, Rahim artinya penyayang, Rahim artinya penyayang. Jadi Rahman artinya pengasih. Jadi arti Ustaz Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang maha pengasih. Jadi kalau payah mengingatnya, Ustaz Khalil, Ustaz kekasih ada panggil. Nah, siapa kekasih Ustaz? Enggak tahu Ustaz. Allahu a'lam. Nah, jadi intinya kalau susah menghafal yang namanya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja ingat. Apa artinya? Kekasih. Kekasih siapa? Allahu a'lam. Jadi itulah perkenalan untuk nama Ustaz dan Ustaz kegiatan sekarang sehari-hari sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar. Tapi Ustaz pernah juga bertemu dengan santri-santri tahun 2022. Jadi Ustaz sudah pernah menghadapi adik-adik Ustaz juga, tetapi tidak di sini, di 50 kota. Kemudian pindah Ustaz jadi dai pemberdaya dan pernah juga Ustaz di asrama seperti antum-antum semuanya. Ustaz pembina jadi asrama dahulu tahun 2014, masuk asrama sampai tahun 2017. Disitulah pelatihan pendidikan itu sangat berpengaruh untuk kita semua. Dan itu akan menjadi tolak ukur bagi kita untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Sehingganya untuk pertemuan sekarang dalam memperingati Maulid Nabi, kita harapkan mudah-mudahan adik-adik Ustaz tetap mengambil ibrah yang positif dari kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan. Apa maksudnya Ustaz? Contoh, sekarang kita ada di pondok pesantren. Pondok pesantren? Pondok pesantren? Pondok pesantren apa? Kok enggak satu suara semuanya? Terus lagi, pondok pesantren? Profesor Dr. Hamka. Jadi untuk adik-adik Ustaz, kalau misalnya dari segi perhatian, mari kita keluarkan suaranya. Kalau bisa masjid kita ini berkemah dia. Jadi kalau ada nanti pertanyaannya, pondok pesantren apa? Profesor Dr. Hamka. Keluarkan suaranya sekuat-kuatnya, enggak masalah. Karena apa? Kita masih muda atau udah tua? Atau udah mati pajak? Mati pajak atau masih muda? Masih muda. Kalau masih muda, buktikan kemudaannya tadi. Gimana cara membuktikannya? Keluarkan suara. Pondok pesantren apa kita? Profesor Dr. Hamka. Masih ada yang ngantuk? Enggak, ya udah. Jadi sedikit cerita sebelum kita masuk kepada sebuah materi, yaitu materinya tentang persoalan Nabi Muhammad sebagai revolusioner. Apa maksudnya revolusioner? Tokoh perubahan. Sebelum kita masuk kepada hal itu, ada yang tahu nggak? Ada nama orang, dia tidak beragama Islam,
namun dia meneliti tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi dunia. Siapa yang tahu namanya? Ada yang tahu? Dia tidak beragama Islam, tetapi dia meneliti tentang persoalan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Dan dia hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa tokoh yang paling pertama berpengaruh di atas dunia ini itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama tokohnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau enggak Ustaz. Kalau tahu Ustaz. Bilang aja keras-keras, enggak masalah. Ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak, kalau bagi ada yang membuat catatan, mari kita catat namanya. Namanya Michael. Apa ya menulisnya? Michael itu tulisannya. Michael H. H-nya itu enggak tahu artinya, entah haji, entah apalah, tapi yang jelas bukan haji. Kalau haji dia tentu udah macam tarik ya, kan? Yang penting dia H, tulisnya H, kemudian Hatayat tulisannya H A R T itu bahasa Inggrisnya. Ustaz spell ya, H A R T. Apa hurufnya itu? H A R T. Michael H. Hart. Nah, saya bacanya. Hart. Dia mengatakan pada tahun 1978, yang mana kata-katanya ada 100 tokoh yang berpengaruh bagi dunia, dan yang paling nomor pertama sekali, nomor 1 itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dikatakan Nabi Muhammad sebagai tokoh berpengaruh yang paling pertama sekali? Apa alasannya? Itulah yang akan kita bahas sebentar lagi. Tetapi tokoh umat non-Muslim dan dia tidak memiliki agama Islam, dia mengatakan bahwa tokoh yang paling berpengaruh pertama sekali adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang non-Muslim saja mengakui Nabi kita itu tokoh yang berpengaruh, apalagi kita yang beragama Islam. Jadi adik-adik Ustaz, sekarang kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari apa sekarang? Senin. Nabi lahir hari apa? Iya hari Senin. Iya hari Senin. Yakin? Yakin hari Senin? Yakin. Yakin Nabi Muhammad lahir hari Senin. Tanggal? Jumhur ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Memang ada pendapat-pendapat yang lain dari ulama yang lain mengatakan, ada yang mengatakan 570, ada yang mengatakan 507, yang lainnya 572. Tetapi yang jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kalau kita lihat, sebelum kita masuk kepada konsep Nabi Muhammad sebagai berpengaruh, kalau kita lihat bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya? Bolehkah atau bid'ah kata orang atau gimana? Boleh atau tidak? Ustaz, mungkin banyak orang bilang, Ustaz, sekarang kan kalau memperingati Maulid Nabi, kalau sekarang kita ceramah atau di tempat-tempat yang lain ada makan bersama, atau ada di tempat-tempat lain yang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, mengatakan bid'ah Ustaz, karena Nabi nggak pernah mempraktekkan, katanya. Ternyata dalam ajaran Islam, ketika kita lebih teliti lebih lanjut, ternyata memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memperingati hari kelahiran Nabi. Apa buktinya Ustaz? Bukti Nabi Muhammad diperingati lahirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu apa bukti bahwa Allah memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ternyata pada malam, kalau kita ibaratkan malam tadi, pada tanggal 12 Rabiul Awal, malamnya itu suasana tenang. Itulah salah satu Allah menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam hari sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, suasana tenang. Tidak hanya itu saja,
Sampai pada masa itu ada yang namanya api yang selalu hidup. Api yang selalu disembah oleh kaum Majusi, kaum penyembah api. Padam pada masa itu. Orang bilang ini api abadi. Kiranya pada waktu Nabi Muhammad lahir, api tersebut padam. Kok bisa? Itu yang kebayang sama kita. Kemudian ada lagi gereja-gereja pada masa tersebut runtuh pada masa itu. Plus satu lagi, sebelum Nabi Muhammad lahir dikategorikan sebagai tahun gajah karena ada penyerangan tentara bergajah. Gagal karena apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah menyambut lahirnya Nabi atau tidak dari kisah tadi? Iya atau tidak? Iya. Karena Nabi kekasih yang terakhir, Nabi yang terakhir akan lahir, maka Allah persiapkan malam yang terbaik pada masa itu. Malamnya apa? Minggu malam menuju malam Senin. Hari Senin itu hari pertama atau hari kedua? Itu pertanyaan saya dulu. Hari Senin hari pertama atau hari kedua? Kedua pertama atau ketiga? Kedua atau pertama? Kenapa kedua? Ada yang bilang pertama, ada yang bilang kedua. Kira ya, kalau orang Minang, dari orang dahulu dikatakan ada hari Ahad, ada hari Senin, ada hari Selasa. Ternyata asal katanya itu dari bahasa Arab. Ahad, wahid. Senin, isna, nih. Selasa. Kalau orang Arab, Selasa. Selasa dengan huruf sa beda kan? Satu. Selasa. Tiba di orang Minang apa katanya? Selasa. Jadi hari Selasa, hari Senin atau hari Selasa hari ketiga atau hari kedua? Hari ketiga. Isnani hari Senin. Hari Senin hari pertama, hari kedua? Hari kedua. Kiranya pada hari pertama, malamnya hari pertama tersebut sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada subuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, pas hari subuhnya tersebut, hari subuh tersebut begitu cerah. Malam tadi saya tengok, saya kegiatan di Masjid Ihsan Naga Jorong Pagu-Pagu Nagari Pandai Sike. Karena Ustaz ditempatkan di situ, kegiatan malam. Habis Isya, Ustaz bertemu juga dengan seorang datuk namanya Datuk Sekumbang. Habis diskusi sampai jam 11. Pas jam 11 itu Ustaz pergi ke rumah. Sebelum pulang tadi Ustaz tengok hari. Kiranya sebelum hujan lebat jam-jam berapa? Apa hujan lebat tadi? Hujan lebat di sini tadi. Jam berapa? Enggak tahu. Kalau yang saya rasakan kisaran jam 3 sampai jam 5 itu hujan lebat di arah Batu Sangkar, di arah Pandai Sike. Ketika itu malamnya, sebelum itu jam 11-nya Ustaz tengok tenang suasana waktu itu. Jadi sewaktu Ustaz jalan pulang, keingat Ustaz, inilah malam sebelum malam Nabi Muhammad lahir. Plus hari ini juga seperti itu. Hari ini hari Senin, Nabi Muhammad lahir hari Senin. Inilah hari yang khusus pada masa kita. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, harinya itu tuh hari apa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Terkadang hari Selasa, terkadang hari Rabu, terkadang hari Jumat, Kamis, dan lain-lain sebagainya. Tetapi khusus pada kita hari ini, khusus lahirnya Nabi Muhammad plus dengan waktu yang sama, yaitu sama-sama hari Senin. Kemudian karena hari Senin pernah Nabi Muhammad, itu pertama tadi Allah menyambut kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi pun menghargai kelahirannya. Apa maksud Nabi menghargai kelahirannya? Ditanya sama sahabat, Nabi, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Zata yauma wulidtu, kata Nabi. Inilah hari aku dilahirkan, kata Nabi. Sehingga bentuk syukur Nabi dilahirkan, beliau berpuasa. Berpuasa itu kebaikan atau tidak? Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Sehingga dalam persoalan ajaran Islam, apapun kegiatan kita, ketika kita menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita kerjakan kebaikan demi kebaikan, boleh atau tidak?
Boleh. Kalau misalnya ada orang yang mau bersedekah, boleh. Ada orang mau kajian misalnya macam kita sekarang, boleh atau tidak? Boleh. Lalu kita lanjut bahwa pada masa Nabi, ketika kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan mencintai tadi kita akan menjadi orang yang berubah. Apa maksudnya berubah? Berubah menjadi lebih baik. Pertama saya mau cerita tentang persoalan cinta. Nah, karena akan kaitannya dengan konsep perubahan dalam Islam. Cinta, siapa yang tahu itu cinta? Ada yang belajar cinta enggak di lokal? Atau pernah enggak guru-gurunya bilang, adik-adik ustaz atau santri-santri ustazah, ini yang namanya cinta? Pernah enggak belajar tentang cinta di lokal? Pernah. Apa itu cinta? Pertanyaan Ustaz, apa itu cinta? Apa? Rasa. Apa? Rasa. Atau apa lagi? Ternyata ada orang bilang, Ustaz, cinta itu antara laki-laki dan perempuan, Ustaz. Ustaz, cinta itu antara ustaz dan ustazah, Ustaz. Ada yang bilang seperti itu. Mungkin itu pandangan orang, bahwa cinta itu hanya dibatasi antara laki-laki dan perempuan saja. Ternyata tidak. Kalau kita lihat dari segi definisi cinta itu dari pandangan ulama, berbeda pendapat ulama semuanya. Definisi cinta itu lebih dari 100, ketika kita lihat definisi cinta lebih dari 100. Tapi apa yang kita ambil dalam ajaran Islam? Apa itu konsep cinta dalam ajaran Islam? Konsep cinta banyak definisinya. Mungkin antum-antum semua mendefinisikan cinta berbeda. Tetapi Ustaz, ada pula definisi cinta menurut Ustaz. Apa itu cinta? Kalau salah satu pandangan tentang persoalan cinta adalah ketika hati kita selalu mengarah kepada apa yang kita cinta, selalu memikirkan terhadap apa yang kita cinta. Itulah maksud dari yang namanya salah satu cinta tadi. Pertanyaan Ustaz, contoh, kita balikkan contoh seperti tadi. Ada cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki cinta kepada perempuan, dia akan selalu memikirkan perempuan tersebut. Yang perempuan juga seperti itu. Cinta seorang orang tua kepada anaknya juga seperti itu. Yang emaknya cinta kepada anaknya, emaknya tadi selalu memikirkan anaknya. Begitu halnya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sehingga Allah turunkan yang namanya Nabi sebagai risalah untuk memberikan petunjuk kepada kita. Itulah bukti cinta Allah kepada kita. Pertanyaannya, kalau tidak berbalas cinta tadi, cinta bertepuk berapa tangan itu? Sebelah tangan. Apa kata Allah? Aku cinta kepadamu. Tetapi jawaban kita, aku tidak cinta ya Allah. Atau lagi, misal antara laki-laki dan perempuan tadi. Kita cinta terhadap perempuan misalnya, atau perempuan cinta terhadap laki-laki. Ketika cintanya tersebut tidak berbalas, ada tidak yang sedih salah satunya? Ada tidak yang galau? Siapa yang pernah galau di sini? Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Gak ada yang mau dulu. Siapa ya? Senyum aja ya. Jadi ternyata cinta itu harus berbalas. Kita contoh berikan sebelum cinta dari Nabi kita Nabi Muhammad kepada umatnya. Cinta antara laki-laki dan perempuan misalnya, ada suami, ada istri. Yang suaminya, kita berikan contoh seperti ini. Suaminya bilang kepada istrinya, Dedek, contoh dia kata seperti itu. Dedek cinta enggak sama babang mungkin? Terus apa kata dedeknya? Iya babang, aku cinta sama babang. Karena dedek cinta sama babang, katanya kan. Dan kebetulan dedek bisa masak, babang pengen, saya bilang gitu, babang pengen dedek masakkan sambal, yang sambalnya itu tahu dikasih cabai warna hijau. Contoh itu kata babangnya, gitu kan. Dan dibilangnya sama babangnya tadi, namun jangan sesekali dedek kasihkan udang, karena babang alergi udang, katanya. Nah, itu kata babang kepada siapa? Dedek. Nah, kemudian yang dedeknya tadi dia masak sambal, kiranya yang dimasaknya itu adalah sambal udang.
yang tahu beserta cabai hijau yang diminta oleh babangnya tadi tidak dia buat. Lalu dihidangkan kepada babangnya tadi, apa kata babangnya? Coba tebak. Yang babangnya minta tahu beserta cabai hijau, yang dedeknya malah mengasih udang. Apa kata babangnya? Dimakan atau tidak? Kenapa dimakan? Tapi kata babangnya, saya alergi udang. Itu dibilangnya. Atau ketika saya makan udang, saya bisa mati duanya, katanya. Dimakan atau tidak sama babangnya? Atau apa kata-kata pertama dari babangnya tadi? Siapa yang tahu? Ternyata pertama sekali kata babangnya, ternyata dedek tidak cinta dengan babang. Kok gitu bang, katanya? Dedek kan udah bersama dengan abang. Ya, memang dedek bilang dedek cinta sama babang, tetapi babang minta tahu, dedek kasih udang. Babang minta cabai hijau, dedek kasih udang. Ternyata dedek tidak cinta dengan abang, karena apa yang abang minta, dedek tidak mau kasihkan. Begitulah cinta tadi. Ketika orang yang kita cintai meminta sesuatu, kita tidak kerjakan, apa yang terjadi? Ternyata kita tidak mencintai orang tersebut. Begitu halnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad ketika meninggal, siapa yang dipikirkannya? Khadijah kah? Aisyah kah? Atau umatnya? Umatnya. Sedangkan ada Aisyah, istri Rasulullah yang paling cantik, di depan matanya, tidak itu yang dipikirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Tetapi ummati kata Nabi kita. Kenapa? Saking cintanya Nabi kita terhadap umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, berbalas enggak cinta Nabi tadi? Ada enggak balasnya cinta Nabi tadi? Ada enggak balasnya? Balas Ustaz, apa balasnya? Ketika Nabi Muhammad lahir, saya selalu memperingati hari Nabi Muhammad lahir. Tetapi sayang, ketika kita disuruh untuk mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi, banyak di antara kita yang tidak mau untuk mengerjakannya. Sehingga nanti ketika di padang mahsyar, Nabi Muhammad bertanya nanti, siapa yang menjadi umatku? Saya Nabi, saya Nabi, saya Nabi. Apa buktinya? Pertama sekali yang mengatakan, saya selalu mengikuti maulid Nabi Muhammad, Nabi. Pertanyaannya siapa itu? Engkau dikasih makan atau saya meminta makan, kata Nabi. Apa yang kau kasihkan? Udang tadi atau cabai hijau tadi? Kiranya banyak yang mengatakan udang, padahal itu alergi dari Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Ternyata ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika itu kita kerjakan, maka otomatis itu sebagai bentuk pembuktian cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun ketika cinta itu tidak berbalas, apa yang terjadi? Nabi perintahkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kita mau belajar, enggak mau. Kita mau menghafal Quran, malas. Kita mau untuk pendidikan, menghargai guru, tidak mau. Pertanyaannya, sudahkah kita cinta terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi untuk itu adik-adik, kalau kita yang mana Nabi kita Nabi Muhammad telah membuktikan cintanya sampai akhir hayatnya selalu memikirkan kita, mari kita balas cinta Nabi. Bagaimana cara membalasnya? Pertama, kita ingat bagaimana kisah Nabi. Yang kedua, kita ambil pelajaran dari kisah Nabi. Yang ketiga, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang, misalnya konsep cinta tadi sudah. Ternyata cinta itu bisa membuat seseorang berubah. Betul apa betul? Cinta bisa membuat seseorang berubah. Betul atau betul? Apa contohnya? Apa contohnya? Yang macam tadi Ustaz, misalnya babang sama dedek, dedeknya nggak bisa masak, tapi babangnya minta dedeknya masak. Karena cinta dedek sama babang, dedek belajar masak. Nah, gitulah konsep dalam
ajaran Islam, cinta tadi. Sehingga dedek tadi yang tidak mau masak misalnya, dia rajin belajar masak demi membuktikan cintanya kepada babangnya. Begitu halnya dalam ajaran Islam. Ketika kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita yang tidak belajar pada awalnya, kita bersungguh-sungguh untuk belajar karena sebagai bentuk pembuktian cinta kepada Nabi kita. Kemudian konsep perubahan dalam Islam. Bagaimana sesuatu itu bisa berubah? Kalau kita lihat, berubah itu ada dua bentuk. Yang pertama, berubah dari sesuatu hal yang baik menjadi buruk. Yang kedua, berubah dari sesuatu hal yang buruk menjadi yang baik. Pertanyaannya, kita sekarang mau berubah ke arah yang mana? Adik-adik Ustaz semuanya mau berubah ke arah yang mana? Yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Minum Ustaz. Baik atau buruk? Baik. Lanjut minum, lanjut. Jadi pertanyaannya, kita mau berubah yang baik atau yang buruk? Berubah ke arah mana? Ke arah yang baik. Pertanyaannya, arah yang baik itu kemana? Arah yang baik itu kemana arahnya? Ke kiri Ustaz, ke kanan Ustaz, lurus Ustaz. Kiranya dalam kelok-kelok macam ular. Ternyata jalan yang baik itu adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata salah satu jalan yang baik itu adalah jalan yang lurus, jalan yang bukan jalan-jalan yang sesat atau jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang bagaimana daerah kita, bagaimana negara kita, bagaimana pemimpin-pemimpin kita. Banyak tak masalahnya? Banyak atau tidak? Korupsi yang banyak Indonesia atau Malaysia? Indonesia atau Malaysia? Negara yang kotor Jepang atau Indonesia? Indonesia lagi. Negara yang lain-lainnya yang korupsi, yang misalnya kalau mau demokrasi ada suap menyuapnya, Indonesia atau Jepang? Indonesia juga kata orang. Apa faktor penyebab? Ternyata dimulai dari generasi-generasi muda. Apa contoh? Kita macam sekarang belajar, diajarkan oleh ustaz dan ustazah. Ketika belajar kita mencontek. Mencontek tersebut itu adalah dasar daripada berbuat buruk, dasar daripada korupsi. Sehingga kalau adik-adik ustaz telah memahami konsep kejujuran yang ditanamkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentu adik-adik ustaz tidak mau untuk mempraktekkan hal tersebut. Kalau kita memahami bagaimana kisah Nabi, tentu otomatis korupsi di Indonesia akan hilang. Pertanyaannya, Indonesia mayoritas umat Islam atau mayoritas umat Kristen? Umat Islam. Siapa yang Islam di sini? Cuci tangan. Siapa yang Islam di sini? Oh, sedikit Islam ya. Siapa yang Islam di sini? Dah, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Siapa yang Islam di sini? Ya semua. Yakin? Yakin. Karena kita yakin kita berumat, memiliki agama-agama Islam. Sudahkah kita mempraktekkan prinsip-prinsip Islam? Ternyata ketika kita mempraktekkan prinsip-prinsip Islam tadi, dengan mempraktekkannya kita tengah untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi agen perubahan atau agen of change dalam ajaran Islam. Siap tak untuk menjadi agen perubahan? Bagaimana caranya? Kita ikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah Nabi, kenapa bisa Nabi menjadi agen perubahan? Ternyata, siapa namanya tadi orang Kristen yang mengatakan bahwa Michael, namanya kita panggil saja Michael atau Mi saja bisa. Kita kasih namanya Michael. Dia katakan bahwa kenapa Nabi Muhammad
mengkategorikan sebagai pembawa perubahan yang paling pertama, alasan yang paling utamanya itu adalah tidak hanya Nabi Muhammad dalam konsep pemimpin agama saja, tetapi Nabi Muhammad juga menguasai konsep, baik itu dari konsep politik juga konsep ekonomi. Sehingga kalau kita ambil ibrahnya bagi kita umat Islam, kita belajar agama iya, tetapi tidak hanya agama. Belajar fisika boleh, belajar kedokteran silakan, belajar teknik elektronik boleh silakan, mau jadi hacker silakan, pergi kemanapun. Tetapi satu hal yang menjadi prinsip. Apa prinsip pertamanya? Kita sebagai umat Islam memiliki hati, memiliki akidah yang kuat. Sehingga Ustaz nggak tahu nanti, mana tahu ada Ustaz di sini yang ada di Aliyah, yang ada di MTS, kuliahnya bisa jadi di elektronik nanti, bisa jadi di komputer nanti, bisa jadi di bahasa Inggris, bisa jadi di biologi, bisa jadi di hukum. Apapun kuliahnya tetap satu. Apa itu? Kita memiliki akidah yang kuat. Begitu halnya Nabi. Nabi tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi politik Nabi kuat. Nabi tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi Nabi dari segi ekonomi kuat. Siapa yang bilang Nabi miskin? Ada yang bilang? Tidak. Kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad kalau mau menikahi, ketika waktu mau menikahi Khadijah, berapa maharnya? Berapa maharnya? Siapa yang ingat? Berapa ekor unta? 200 ekor unta. 200 ekor unta itu sedikit atau banyak? Kalau unta itu satu aja yang paling kecil kisaran 30 juta. Kisaran itu aja yang paling kecil contohnya. 200 ekor unta itu berapa juta sekarang tuh? 600. Ada yang mau jadi guru matematika di sini? Ada enggak? 200 kali 30 berapa? 200 kali 30 juta. 200 kali 30 juta berapa? 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 600 atau 6 miliar? 600 atau 6 miliar? 6 miliar. Yakin? Kok lemah matematikanya nih? 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kali 2? 4 kali 4? 8. 8 atau 16? 16. Ya udah, yang macam tadi. 30 juta dikali 200. 6 miliar. Yakin 6 miliar? Ya, pertanyaannya, 6 miliar itu kalau dipergikan ke sekarang, uangnya sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Orang kaya dia atau orang miskin? Kaya atau miskin? Nabi Muhammad ternyata adalah orang yang kaya. Sehingga Nabi dari segi ekonomi kaya, dari segi yang lain-lainnya kaya juga. Apa contoh dari segi yang lainnya? Politik. Dari segi yang lainnya beternak, iya juga. Sehingga Nabi kita menjadi suri tauladan bagi kita semua. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat uswah hasanah, teladan yang baik bagi diri Rasul kita untuk kita semua. Sehingga kalau ada orang bilang, Ustaz, Nabi kita itu tidak perlu dicontoh, Ustaz. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa itu? Ya karena Nabi pun pernah berbuat salah. Siapa yang tahu pernah Nabi berbuat salah? Berapa kali yang Nabi pernah berbuat salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Contoh, abasa wa tawalla. Artinya, siapa yang muka masam? Siapa yang muka masam? Anjahul a'ma, datang orang buta kepada Nabi Muhammad SAW. Merah muka Nabi. Ternyata apa? Orang buta tadi ingin mendalami agama Islam, tetapi Nabi merah mukanya karena kurang sesuai. Orang-orang yang kaya
Nabi dakwah dengan semangat, tetapi datang orang buta yang dia ingin menuntut ilmu dengan baik-baik, tetapi Nabi masam mukanya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sebagai manusia. Tetapi tegurannya dalam persoalan tadi adalah untuk mengingatkan kita bahwa Nabi memang sebagai manusia, namun tegurannya tadi adalah sebagai pelajaran untuk kita bersama. Sehingga dalam prinsip ajaran Islam bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Nabi, prinsipnya itu adalah sebagai pelajaran untuk kita semua, termasuk kesalahan. Dan itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran bagi kita bahwa memang Nabi Muhammad bukanlah malaikat. Nabi Muhammad bukanlah malaikat, karena malaikat sudah pasti tidak punya salah. Malaikat sudah pasti tidak memiliki yang namanya nafsu. Nabi memiliki kesemuanya itu. Nabi manusia biasa, tetapi ada yang namanya prinsip uswatun hasanah bagi diri Nabi Muhammad SAW. Ada yang kedua, ketika itu ada sahabat. Biasanya Nabi kalau ada orang melakukan pertanyaan, ketika Nabi nggak tahu, Nabi bilang besok saja, insya Allah besok saja untuk dari segi jawabannya. Sehingga pernah satu kali ketika Nabi mengatakan besok nggak tahu Nabi jawabannya, Nabi jawab besok. Ternyata besok hari tersebut tidak dijumpai. Beberapa hari ternyata wahyu dari malaikat Jibril tidak turun. Lalu apa kata Allah? Jangan katakan besok, walakin katakan insya Allah, illa ayyasha Allah, kecuali katakan insya Allah. Itu pelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita kerjakan, katakanlah insya Allah. Itulah salah satu pelajaran dari Nabi kita. Oh memang ada orang mengatakan Nabi tidak sempurna, Nabi pernah melakukan kesalahan, pernah. Tetapi satu hal kelebihan dari Nabi dosanya telah tidak ada, sehingga Nabi dikatakan sebagai Nabi yang maksum karena dosanya tidak ada. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada, tetapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam persoalan tadi Nabi kita Nabi Muhammad menjadi tauladan bagi kita. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu ambil sunnah dari sunnah Nabi, tidak, kita ambil sunnah dari sunnah Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang merupakan Rasul dan dia merupakan manusia biasa, tetapi suri tauladan ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu adik-adik semuanya, ketika ada perintah dari Nabi kita, ketika ada perintah dari Allah yang merupakan dasar menjadi perintah-perintah dari Nabi kita, mari kita kerjakan. Kita masuk kisah. Salah satu contoh yang prinsip perubahan tadi. Nabi pada umur 12 tahun. Yang di sini sekarang ada di Ustaz umurnya berapa? 11 ada? Umur 11 tahun ada? 12 tahun ada? 13? Ada. Jadi kisaran umur 13 sampai berapa? 17? 18. Nah, kisaran umur 13 sampai 18. Pertanyaan Ustaz, Nabi ada kisahnya itu pada umur 12 tahun. Nabi pada umur 12 tahun ikut pergi berperang. Yang namanya perang yang dilakukan pertama sekali oleh Nabi kita Nabi Muhammad, namanya itu adalah perang Fijar. Umur berapa? Nabi umur berapa? 12 tahun. Nabi di umur 12 tahun dia telah ikut berperang bersama paman-pamannya. Pertanyaannya, Nabi mengambil ilmu berperang dari situ atau tidak? Nabi mengambil ilmu berperang ketika perang Fijar tersebut atau tidak? Diambilnya ilmu oleh Nabi, sehingga ketika ada perang-perang pada masa yang akan datang, Nabi pun sudah ada strategi berperang dari segi pemikirannya. Pertanyaannya, Nabi pada masa itu umurnya berapa tahun? 12 tahun. Sekarang bagi kita, umur misalnya dari Ustaz dari umur 13 sampai umur 18 tahun. Ustaz, masih malas saya untuk belajar Ustaz. Pertanyaannya macam tadi juga. Sudahkah kita cinta kepada Nabi kita? Sudahkah kita sayang kepada Nabi kita? Sudahkah kita jadikan Nabi kita sebagai suri tauladan? Itu pertanyaannya. Ternyata pada masa umur 12 tahun Nabi telah belajar dengan sungguh-sungguh.
belajar dari segi berperang, belajar dari segi berternak dari umur 8 tahun bersama pamannya. Berternak sampai umur 25 tahun juga ikut berdagang. Ilmu yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Apa maksudnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca? Memang baca tulis Nabi tidak bisa. Tetapi dari strategi, dari segi keilmuan yang lain, Nabi telah matang dalam persoalan itu. Sehingga pada masa umur, kita lanjutkan, Nabi menuntut ilmu sampai umur yang ke 35 tahun. Begitu juga di umur 35 tahun, saking cerdasnya Nabi. Memang Nabi tidak bisa membaca, Ummi tidak bisa membaca, tetapi Nabi cerdas. Apa bukti Nabi cerdas tadi? Di umur 35 tahun jatuh yang Hajar Aswad tadi, yang di Mekah. 4 kabilah bertengkar untuk mengatakan batu ini siapa yang bisa memasukkan. Alhasil datang Nabi. Ketika Nabi datang, semuanya dirangkul oleh Nabi. Baik itu dari segi kabilah yang ada 4 tadi itu pakai apa namanya? Kain sorban, diangkatnya di batu, sama-sama mengangkat batu tadi ke tempat asalnya. Sehingga dalam persoalan tadi Nabi di umur 35 tahun telah cerdas. Di umur 38 terpikir sama Nabi, apa gunanya saya hidup? Sehingganya di umur 38 tersebut Nabi Muhammad pada bulan Ramadan selalu bersemedi. Bukan bersemedi, bertahanus. Ya, bertahanus di gua apa? Gua Hira. Di umur 38 Nabi kepikiran sama Nabi, apa gunanya saya hidup? Bagaimana orang lain seperti ini di luar sana seperti itu dia. Alhasil Nabi bertahanus di Gua Hira di umur 38 di bulan Ramadan. Pertanyaan Ustaz, ada tidak listrik pada masa itu? Ada atau tidak listrik pada masa itu? Listrik tidak ada, lampu apa lagi? Sehingga pada masa itu gelap kalam, bahasa orang Minang ya. Pertanyaan Ustaz, di umur 38 tahun gelap-gelap pergi ke Gua Hira, apa kata istrinya? Gak menjadi masalah. Yang masalahnya kalau mengasam istri-istri sekarang, paijo lalai, kalau kata orang Minang, paijo lalai peka gua itu menyuruh salah di situ surang lain. Tapi tidak, yang Siti Khadijah tetap menyokong Nabi Muhammad SAW semangat. Karena apa? Engkau adalah orang yang baik. 38 Nabi tidak bertemu dengan wahyu. Pada umur 39 pada bulan Ramadan juga Nabi Muhammad tidak juga bertemu sampai pada umur 40. Umur 40 bertemu dengan warnanya putih besar, dia dekat Nabi. Apa itu? Kalau orang dulu mungkin kebayang sama dia, ini pocong nih. Kenapa? Gak kebayang itu malaikat Jibril. Sehingga pucat Nabi melihatnya. Apa kata malaikat Jibril? Iqra, bacalah katanya. Baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca aja. Bahasa Nabi lah satu kan. Saya tidak bisa membaca. Itu kata dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam persoalan itu keluarlah dalil sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Dan itu adalah ayat yang pertama sekali turun, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertanyaannya, kalau kita punya istri macam tadi, Nabi Muhammad pucat keluar dari Gua Hira sampai ke tempat Khadijah. Pucat Nabi. Kalau istri zaman sekarang apa yang kebayang sama dia? Mada aja lah yakin itu nya. Yaudah sih mah ditunya tuh yonya aja kan. Pai itu gua nampak tu langsung kan. Itu yang terbayang kalau dia orang Minang. Tapi kalau kita enggak, pas masa itu Khadijah selalu. Kalau pas Nabi bilang zamiluni ya Khadijah. Yo, selimuti saya ya Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya udah. Engkau orang yang baik Nabi. Ya, tidak ada masalah itu. Engkau orang yang baik. Alhasil datang Khadijah, ternyata Nabi adalah menjadi Nabi dan Rasul pada masa itu, pada umur 40 tahun. Tapi apa hikmahnya? Ternyata Nabi pada masa itu matang dalam persoalan yang lainnya. Bukan Nabi dalam persoalan bodoh, tidak. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Banyak orang mengatakan Nabi bodoh pada masa itu, tidak.
Nabi strategi berperangnya telah matang, Nabi dari segi ekonomi telah matang, Nabi dari segi keluarga telah matang. Orang mengatakan Nabi bodoh, tidak. Sehingga pada masa itu kita yakini bahwa Nabi telah matang dari segi jiwa dan raganya. Sehingga kalau kita sebagai anak-anak muda mengatakan, Ustaz, saya umur 40 saja belajarnya. Kenapa? Nabi pada umur 40 tahun baru mendapatkan perintah membaca. Sekarang saya disuruh umur 12 tahun, umur 13 tahun untuk membaca. Apa gunanya sekarang? Nabi pun umur 40 tahun. Ada orang yang berpandangan seperti itu? Tidak. Karena apa? Nabi tetap menuntut ilmu, tetapi pada masa itu ilmunya bukan ilmu baca tulis. Ilmu ekonomi ada, ilmu pendidikan ada dari mama atau dari pamannya. Sehingga dalam persoalan itu ada Ustaz semuanya. Saran dari Ustaz pertama sekali, kita ikuti apa yang perintahkan Nabi. Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Tuntut ilmu dari sekarang. Ketika ada ilmu yang baru, belajar semuanya. Ustaz, saya enggak mau belajar PKN. Mungkin itu yang kebayang. Kenapa PKN itu? Bukan ilmu Islam, Ustaz. Banyak orang pandangan seperti itu. Ustaz seperti itu juga dulu. Waktu di Man, sedikit kisah. Waktu di Man kelas 1, kelas 11 sampai kelas 12, Ustaz enggak suka belajar PKN. Tapi waktu kuliah Ustaz masuk jurusan hukum, semester pertama belajarnya PKN. Ustaz anti terhadap PKN waktu kelas 11, kelas 10, 11, 12. Masuk guru belajar, Ustaz izin. Izin keluar, enggak balik-balik. Apa faktor penyebabnya? Gak suka belajar PKN. Ternyata itu juga kita gak suka. Ternyata yang gak suka itu adalah malah yang akan kita cinta ternyata. Kiranya pas kuliah Ustaz belajar hukum dari awal. Ternyata ilmu itu luas. Tidak hanya ilmu agama. Sehingga Ustaz sarankan kepada adik-adik Ustaz semuanya, sekarang tuntutlah ilmu agama, perbaiki akidah dengan baik. Namun setelah tamat nanti kalau mau jurusan matematika silakan, mau jurusan pendidikan bahasa Arab silakan, mau jurusan fisika silakan. Karena apa? Itu ilmu semuanya. Ilmu itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajat orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi untuk Ustaz belajar ilmu apapun itu. Kebayang sama Ustaz, karena waktu di Man Ustaz belajar, yang kebayang sama Ustaz satu, saya mau jurusan tafsir hadis. Itu kepengen Ustaz pas awalnya, jurusan tafsir hadis. Kenapa? Untuk apa belajar PKN? Untuk apa ini? Untuk apa itu? Itu kebayang pertama sekali. Ternyata pada kelas 12 kebayang sama Ustaz. Kalaulah pemimpin kita tidak ada pemimpin yang memiliki akidah yang kuat, kalaulah tidak ada misalnya pembuat keputusan, tidak ada pembuat keputusan orang-orang yang dari agama, siapa lagi yang akan membuat keputusan? Yang usah kebayang begitu juga untuk adik-adik Ustaz nanti. Karena kita adalah generasi-generasi untuk masa yang akan datang sebagai agen of change tadi, agen perubahan tadi. Tidak mau untuk belajar pada masa sekarang, apa yang akan terjadi? Alhasil prinsip ABS yang terjadi. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Bukan ada bahasa isyarat lagi, tetapi asal Bapak senang. Kalaupun ada di dalam politik, kalaupun ada di Ustaz sekarang belajar di pondok pesantren Hamka, tetapi mau masuk kuliah jurusan politik, bagus, silakan. Karena apa? Nabi Muhammad pun pakar politik. Apa maksudnya Nabi pakar politik? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu pakar politik. Sebab kalau tetap di Mekah, Nabi Muhammad tentu ajaran Islam tidak akan berkembang. Sehingga otomatis pergi ke Madinah untuk mengembangkan ajaran Islam. Itu berpolitik. Ada strategi untuk menggapai tujuan yang kita inginkan. Makanya dalam ajaran Islam Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Untuk adik-adik Ustaz, apapun itu ilmunya, mari sekarang belajar dengan sebaik-baik mungkin. Mau ilmu politik silahkan, tapi ingat prinsip ajaran Islam, yaitu prinsip dari segi kejujurannya, prinsip dari segi akidah. Apa kata Allah dalam Quran? Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah engkau jual ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya?
ketika ada ustaz nanti mana tahu menjadi presiden. Ada yang mau presiden sini? Tidak mau? Ada yang mau jadi presiden sini? Kenapa nggak mau? Ada yang mau menjadi bapak bupati di sini? Tidak. Siapa yang mau menjadi ulama di sini? Enggak semua ya. Ya. Ternyata dalam Islam ulama tersebut bukan hanya ulama dalam persoalan agama saja. Kedokteran ulama atau tidak? Kedokteran ulama atau tidak? Ulama. Apa contoh ulama kedokteran? Ibnu Sina kenal tak? Ibnu Sina kenal atau tidak? Di mana kenalnya? Di mana kenalnya sama Ibnu Sina? Tahu dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina, kita dengar kisah dari mulai cinta tadi. Ibnu Sina belajar agama. Dia pelajari agama sebaik mungkin. Dia pelajari akidah sebaik mungkin. Dia belajar agama sampai dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hasil dari cinta Ibnu Sina, dia timbulkan sebuah pembaharuan, yaitu ilmu yang baru, yaitu ilmu bedah. Kenapa bisa? Dia teliti dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Siapa yang tahu? Apa bunyi ayatnya? Innallaha la yastahi ayyadalima masalan ma ba'udah. Apa maksudnya? Allah tidak malu untuk menciptakan walau hanya seekor nyamuk, kata Allah. Terpikir sama Ibnu Sina, saya mencintai Nabi, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang mengatakan, apa gunanya Allah ciptakan nyamuk di atas dunia ini? Apa gunanya Allah ciptakan babi di atas dunia ini? Tidak terpikir oleh orang-orang lain sebelumnya. Namun pada masa Ibnu Sina dipikirkannya hal seperti itu. Apa gunanya nyamuk Allah ciptakan? Diteliti oleh Ibnu Sina. Lahirlah semua pembaharuan ilmu. Apa itu? Ilmu bedah pada masa sekarang. Pernah yang untuk adik-adik saya yang perempuan ditusuk pentul, pernah tak? Pernah? Berdarah atau tidak? Berdarah atau tidak? Sakit Ustaz tapi tidak berdarah, kan? Berdarah atau tidak? Berdarah. Itu kalau dari segi pentul saja. Tetapi ini tidak. Nyamuk yang datang menghisap darah kita, keluar dia, tidak ada darah yang tinggal. Itu ilmu yang diambil oleh Ibnu Sina. Sehingga dalam persoalan itu lahirlah sebuah pembaharuan ilmu pada masa Ibnu Sina. Atas dasar apa? Atas dasar kecintaan terhadap Al-Quran. Atas dasar apa? Kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saran Ustaz untuk adik-adik Ustaz semuanya, ini adalah sebagai motivasi untuk adik-adik Ustaz. Apa? Pada masa sekarang jadilah agen of change tadi, agen perubahan tadi. Dengan cara apa? Belajar yang rajin dari sekarang. Ketika kita telah belajar yang rajin, pergi kita kuliah kemanapun nanti, menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Apa kata Nabi? Khairukum yang terbaik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ada yang lain. Salah satunya seperti itu juga. Yang sebaik-baik engkau adalah yang mengajarkan Al-Quran, katanya. Mengajarkan Al-Quran tidak hanya di TPA. Di kedokteran juga bisa mengajarkan Al-Quran. Dari segi listrik juga bisa mengajarkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Teliti dari segi ilmu-ilmu tadi. Dari mana ayat-ayat tadi berasal. Matahari dikatakan berkeliling dengan bulan, bintang dan sebagainya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dengan penciptaan langit dan bumi akan ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain-lain sebagainya. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana caranya? Kalau tidak kita teliti hal yang seperti tadi. Kenapa masih ada orang pada masa dahulu? Antum kelahiran tahun berapa? Kalau 2013 umurnya berapa sekarang? Kelahiran 2011 ya? 2011 pas lahir kalau tidak salah 2011 itu jaringan belum ada yang 5G lagi. 3G pun bagus ya. Tapi jaringan sekarang kenapa sudah ada yang namanya 5G? Internet sekarang kenapa sudah ada yang namanya YouTube? Karena ada inovasi-inovasi dari orang luar. Pertanyaan Ustaz bagi antum sekarang, pernah enggak antum dengar kisah yang inovasi lahir dari umat-umat Islam pada masa sekarang? Sudah mulai kurang.
Untuk itu saran bagi Ustaz, karena antum adalah tonggak pada masa yang akan datang sebagai tonggak perubahan, kita contohlah Nabi, sebagaimana Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai tonggak perubahan. Nabi bisa menyatukan agama. Dari segi pemimpin agama, Nabi bisa menyatukan berbeda budaya. Ustaz tadi tanya sama Ustaz Rama sama Ustaz Khairul. Ustaz tanya tadi, dari sini yang santri-santri yang di sini ini dari mana banyaknya? Kebanyakan dari luar kata beliau. Ada yang dari Pasaman ada. Ada yang dari Jawa ada. Jawa. Pertanyaan Ustaz, berbeda tidak tradisi antara Jawa dan Sumatera? Berbeda. Tetapi kenapa bisa belajar di sini? Ternyata pada masa Nabi seperti itu juga. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tradisi orang Mekah, tradisi orang Madinah berbeda. Tetapi bisa disatukan oleh Nabi. Kenapa Nabi bisa menyatukannya? Pemikiran mungkin berbeda. Bukan mungkin lagi, pasti berbeda. Pada masa itu pernah terjadi kisah yang sahabat Nabi disuruh oleh Nabi pergi ke sebuah daerah. Yang daerahnya tadi disuruh oleh Nabi, pergilah ke sebuah daerah tersebut, jangan ada kegiatan apapun kecuali telah sampai di daerah tersebut. Ternyata sahabat yang berdua tadi pergi, masuki waktu zuhur. Sampai waktu zuhur, apa kata sahabat yang satu? Waktu zuhur kan bisa di jamak katanya. Yang masuk yang kedua dikatakan solat harus di awal waktu karena ini perintah Allah katanya. Tradisi yang berbeda antara dua umat. Yang satu umat dari Mekah, yang satu umat dari Madinah. Tetapi bisa bersatu oleh Nabi. Kenapa? Pada ujungnya kata Nabi, tidak disalahkan salah satunya. Apa kata Nabi? Yang satu solat di awal waktu, yang satu solat mengambil keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Kata Nabi yang pertama sekali, engkau yang solat di awal waktu mengambil perintah Allah. Kata Nabi yang kedua, engkau yang sholat di akhir waktu itu mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Engkau sebelumnya bermusuhan, tetapi yang disatukan adalah fa'alafa baina qulubikum. Yang disatukan adalah hati kita. Sehingga untuk kita bisa menjadi seseorang yang melakukan perubahan, satu hal yang pertama sekali yaitu hati kita satukan. Sekarang banyak umat Islam berapa persen di Indonesia? Lebih dari 90% umat Islam di Indonesia. Namun pertanyaannya, sudahkah umat Islam bersatu? Belum. Karena dengan persatuan kita akan dapat melakukan yang namanya perubahan. Untuk itu mari kita lakukan persatuan. Ada Ustaz, ada yang dari Jawa, ada yang dari Pasaman, ada dari yang tempat-tempat lain yang berbagai macam daerahnya. Kenapa bisa bersatu pada masa sekarang? Bukan karena dari segi pemikirannya, tetapi dari segi hatinya. Jadi untuk itu ada Ustaz, mari kita satukan hati kita. Tujuannya adalah untuk perubahan menjadi perubahan yang lebih baik. Itulah adik-adik yang kebayang sama Ustaz sekarang, bahwa kajian tentang persoalan perubahan, Nabi Muhammad dikatakan sebagai agen of perubahan, agen of change. Karena apa? Pertama sekali, Nabi Muhammad menjadi pemimpin dari segi agama. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa menyatukan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya yang dipraktekkan oleh kaum-kaum di Mekah dengan kaum-kaum di Madinah. Berbeda budaya, tetapi bisa disatukan oleh Nabi. Nabi Muhammad tidak hanya pemimpin dari persoalan itu, Nabi Muhammad juga pemimpin dari persoalan politik, pemimpin pula dari persoalan ekonomi, dan pemimpin dari persoalan-persoalan lainnya. Dan kita pada masa sekarang ini mengambil ibrah dari Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Bagaimana cara kita mengambilnya? Kita belajar dengan rajin-rajin, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuannya adalah untuk menjadi agen perubahan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah adik-adik semuanya yang bisa saya sampaikan sekarang. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khalilur Rahman. Betapa banyak pelajaran yang diberikan oleh Ustaz kita. Maka karena hari sudah menunjukkan jam 10.10, maka kita kasih dulu break untuk sebentar. Setelah jam 10:30 semuanya masuk dan masing-masing kelas menyiapkan pertanyaan. Ya, nanti kita tanyakan sama Ustaz apa yang perlu kita tanyakan. Dan jangan lupa dicatat. Dah banyak dapat catatan dari Ustaz? Nama Michael Hart tu dah? Apa Hart? Dah, okay, kita break dulu sampai di sini. Saya atas nama Muhammad Fakaiana pamit undur diri. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.